adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat selalu kan? Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi dengan Kak Ana. Nah, adik-adik, tadi kan sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau duduk diam kembali. Pada minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak adik-adik kelas tengah dan kelas besar sudah siap? Alkitabnya jangan lupa ya disiapkan, ditaruh di meja. Sekarang mari kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah melindungi kami sepanjang minggu ini. Tuhan juga telah menjaga kami. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, dapat memuji nama-Mu. Tuhan, terima kasih juga karena kami sudah bersekolah kembali walaupun secara online. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar dari firman-Mu, dan kami juga mau diajar melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, cerita kita masih berlanjut dari minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah mendengar cerita tentang penciptaan Allah sampai hari ke-6. Hari ke-6 yaitu manusia. Kita manusia diciptakanlah Adam dan Hawa ya, adik-adik. Di sini Adam dan Hawa, mereka diciptakan Tuhan sepasang beserta dengan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semua diciptakan Tuhan berpasang-pasangan, dan mereka tinggal yang dinamakan Taman Eden. Kita bisa lihat nanti di Alkitab di Kejadian ya, kita perjanjian lama di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Nah, adik-adik, Adam dan Hawa ini tinggal di Taman Eden. Mereka masih kudus, mereka tidak mengenal adanya dosa, mereka senang, mereka bermain dengan binatang-binatang, mereka bermain dengan semua, ada jenis ikan, apa mereka makan, pokoknya mereka bersukacita karena mereka diberikan kebebasan sama Tuhan, mereka diberikan kekuasaan atas semua binatang ini, atas tumbuh-tumbuhan. Mereka boleh makan buah yang ada di Taman Eden ini. Jadinya mereka bersukacita. Tetapi ada satu perintah yang Tuhan kasih berikan kepada Adam dan Hawa, yaitu di dalam Taman Eden ini ada pohon pengetahuan namanya. Tetapi Allah melarang manusia memakan buahnya. Kenapa? Karena kalau ini dinamakan pohon pengetahuan, kalau manusia makan buahnya, manusia itu bisa mengetahui apa? Bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak. Nah, Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa, semua tanaman ini yang ada di Taman Eden ini boleh kamu makan, kecuali yang pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan. Allah melarang ini, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, pada suatu hari Hawa lagi jalan-jalan dan dia bertemu dengan binatang apa adik-adik? Dengan binatang ular. Hawa lagi jalan-jalan sendiri, dia bertemu dengan binatang ular. Terus binatang ular waktu zaman dulu, binatang itu bisa berbicara dengan manusia, dengan Adam dan Hawa. Nah, si ular itu bicara begini, Hawa, kamu lagi makan apa? Oh, aku lagi makan buah. Semua di pohon ini boleh kamu makan. Boleh, kata Hawa. Tapi hanya satu yang tidak boleh, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Si ular itu, masa kamu seperti itu, salah kali. Ular itu memutarbalikkan apa yang Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa. Adik-adik tahu kan, ular itu binatang yang cerdik. Mari kita baca dulu ya di Alkitab ya, di Kejadian pasal 3. Buka Alkitabnya, sudah dibuka. Coba kita lihat di kitab Kejadian pasal 3.
Adapun ayat 1 ya. Kita lihat sudah dibuka Alkitabnya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu, yaitu si Hawa, kepada ular, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya, yaitu Adam, yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, adik-adik, Hawa ini terbujuk rayu oleh binatang ular. Dia merupakan nasihat dari Tuhan Allah. Tuhan Allah berfirman, kalau semua pohon ini boleh kamu makan buahnya, tapi ada satu pohon yang ini yang jangan kamu makan, karena kalau kamu makan kamu akan mati. Tetapi ular memutarbalikkan, "Kamu boleh makan buah ini, enak ke buahnya lu. Waduh, kamu sayang kok nggak makan. Nanti kalau kamu sudah makan, kamu bisa tahu. Kamu bisa lihat Allah. Pokoknya dia ujuk rayu." Sehingga Hawa menjadi tidak dengar-dengaran lagi akan perintah Tuhan, tidak taat lagi akan perintah Tuhan. Dia tergoda oleh bujuk rayu ular, sehingga Hawa memakan buah itu. Pada saat dia makan, dia yang dulunya kudus jadi berdosa. Tiba-tiba datanglah suaminya, yaitu si Adam. Adam juga ikut memakan buah itu. Lalu Adam dan Hawa setelah makan buah itu, mereka tahu bahwa mata mereka tiba-tiba kayak terbuka. Mereka melihat bahwa mereka tidak berpakaian, mereka telanjang karena mereka sudah tidak kudus lagi. Mereka sudah berdosa karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan Allah. Mereka tidak dengar-dengaran, mereka tidak taat, sehingga mereka kedapatan, mereka malu, "Aduh, saya telanjang." Lalu mereka mengambil daun-daunan untuk menutupi tubuhnya, dan mereka ngumpet. Pada saat itu Allah lalu mencari, "Adam, Hawa, di manakah engkau?" Lalu Adam dan Hawa ketakutan, mereka ngumpet, "Di manakah engkau?" Terus mereka bilang, "Ya Tuhan, saya di sini." Lalu Tuhan Allah, "Kenapa kamu ngumpet? Kenapa kamu takut?" Lalu dia merasa, gemetar ketemu Allah. Dia takut karena sudah melanggar perintah Tuhan Allah. Lalu Tuhan lihat, berarti kamu tidak dengar-dengaran. Lalu Tuhan bilang marah. Tuhan melanggar, karena Adam dan Hawa telah melanggar, maka Tuhan marah. Kalau kita melanggar, pasti ada hukumannya. Dan lalu Adam dan Hawa diusir dari taman Eden, taman yang penuh dengan buah-buahan, tanaman yang menyegarkan, dan Adam dan Hawa sudah terpisah dengan Allah. Dia diusir dari taman Eden, lalu dia dipindahkan ke dunia ini. Dan Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, "Karena engkau telah tidak dengar-dengaran, maka engkau dihukum. Hawa, engkau pada saat melahirkan, engkau akan merasakan sakit pada saat melahirkan. Dan Adam, pada saat engkau harus bekerja keras untuk kehidupanmu, karena engkau telah melanggar perintah Tuhan."
Dan Adam dan Hawa menyesal karena telah melanggar perintah Tuhan. Nah, adik-adik, di sini ada gambar tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Apa maksudnya? Kalau pohon kehidupan yaitu kehendak Allah. Kehendak Allah. Kalau pohon pengetahuan baik dan jahat itu kehendak iblis. Jadinya kehendak Allah itu berlawanan dengan kehendak iblis. Kehendak Allah selalu mengajarkan kebaikan. Misalnya kita harus taat, dengar-dengaran kepada orang tua. Tetapi kehendak iblis selalu mengajarkan yang tidak baik. Misalnya tidak taat dan tidak dengar-dengaran. Terus kehendak Allah selalu mengajarkan kasih. Tapi kehendak iblis selalu mengajarkan kebencian. Kalau kehendak Allah menjadikan kita anak yang rajin belajar, rajin membantu orang tua. Tetapi kehendak iblis menjadikan kita anak yang malas belajar dan malas membantu orang tua. Nah, mana yang harus kita pilih? Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan tentang Adam dan Hawa, kita harus memilih. Memilih apa? Memilih kehendak Allah atau kehendak iblis. Adik-adik sudah dengar kan? Kita dihadapkan dua pilihan, kehendak Allah atau kehendak iblis. Nah, adik-adik setelah mendengar firman Tuhan, adik-adik mau setiap hari diubahkan oleh Tuhan, menuruti kehendak Allah. Kita jangan menuruti kehendak iblis. Memang kadang-kadang mungkin seperti Hawa ya, hati nurani kita seringkali bertentangan. Seringkali kita mendengar bisikan iblis. Misalkan mama kasih tahu, kasih tahu, nah kamu jangan main bola di rumah, di dalam rumah. Nanti kalau main bola nanti bisa kena barang, bisa pecah. Tetapi kadang-kala adik-adik dengar suara iblis, gak apa-apa, tendangnya pelan-pelan aja. Nah, karena adik-adik tidak mendengarkan perintah mama, terus adik-adik mendengarkan perintah iblis, adik-adik main. Tendangnya bukannya pelan, kekencengan, kena barang, kena gelas, pecah. Nah, akhirnya adik-adik kena hukuman ya, seperti Adam dan Hawa. Kalau kita melanggar, kita pasti kena hukuman. Lalu mama mengambil bola itu dan kita tidak boleh bermain lagi. Itu contohnya salah satu. Ya, misalkan juga kita main game, terus main handphone, terus sebenarnya adik-adik sudah waktunya belajar, tetapi adik-adik masih main, tidak dengar-dengaran. Nah, pada saat nanti ulangan nilainya gak bagus, adik-adik akhirnya mama kasih hukuman, handphonenya diambil sementara, adik-adik tidak boleh bermain lagi. Nah, sekarang adik-adik kita mau ya belajar jadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Kita mau menuruti kehendak Allah, jangan menuruti kehendak iblis. Kita mau setiap hari hati kita selalu mendengarkan suara Tuhan. Jangan mendengarkan suara iblis. Kalau iblis bilang, ayo kamu lakukan ini. Tidak, saya tidak mau. Saya anak Tuhan. Saya mau dengar-dengaran. Saya mau menjadi anak yang taat. Saya mau makin hari makin cinta Tuhan. Saya mau rajin belajar. Saya mau membuat mama papa senang dan bangga sama saya. Karena saya anak Tuhan. Iblis kita kalahkan ya. Kita buang jauh-jauh. Iblis kita kalahkan. Kita anak Tuhan, kita pemenang. Oke adik-adik, janji ya mau jadi anak yang taat. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menghafal firman Tuhan. Nah adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 7. Yakobus perjanjian baru adik-adik. Sudah buka Alkitabnya? Kita lihat. Nah sekarang Kak Ana akan tunjukkan ya. Ayat ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ialah tunduklah kepada Allah. Yaitu perintah yang pertama, tunduklah kepada Allah, yaitu kita percaya kepada Allah dan mentaati perintahnya. Perintah yang kedua, dan lawanlah iblis. Lawanlah iblis kita artinya kita harus berani berkata tidak pada waktu dicobai iblis. Misal iblis menyuruh kita melalui bisikan, kita tidak dengar-dengar kepada orang tua, kita tidak menuruti perintah orang tua, malas belajar, kita harus berani berkata tidak. Dan maka
ia akan lari daripadamu. Nah, perintah yang ketiga ialah mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ya, kita harus tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripada kita. Kalau kita lawan, kita berani berkata tidak. Tetapi kita harus mendekat kepada Allah dan Allah akan mendekat kepada kita. Dia ada 2 janji yang kita buat ya. Kalau iblis akan lari dan Tuhan akan mendekati kita. Jadi kita harus menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Maka Tuhan akan mendekati kita. Kita harus berani berkata tidak kepada iblis. Mari kita baca ayat hafalan kita sama-sama. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Jadi kita harus berani berkata tidak kepada iblis. Kita harus mendekat kepada Allah dan kita akan melawan iblis, kita akan berlari ya. Oke, sekarang udah hafal semuanya? 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami telah belajar dari firman-Mu. Kami mau makin lebih hari, makin mencintai Engkau, makin menuruti kehendak Engkau. Tidak mau menuruti kehendak iblis. Tuhan, ajar saya menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, anak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya mau lebih rajin lagi belajar karena sudah mulai sekolah walaupun secara online. Saya mau dengar-dengaran apa kata mama, apa kata papa. Saya juga Tuhan mau menjaga kesehatan pada saat ini. Walaupun saya di rumah saja, tapi saya tetap bersuka cita. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menjaga keluarga kami. Tuhan menjaga kedua orang tua kami. Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan saya. Tuhan, saya juga mau berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan tolong Tuhan, situasi saat ini yang masih terjadi adanya COVID-19, Tuhan tolong, biarlah Tuhan virus COVID ini cepat berlalu, tapi biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Tuhan juga tolong untuk para dokter, untuk para suster, supaya juga mereka Tuhan terus beri kekuatan di dalam menyembuhkan pasien-pasien yang terkena COVID-19. Tuhan juga tolong untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati Indonesia, ampuni segala dosa dan kesalahan yang dilakukan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus belajar dari firman-Mu. Kami mau terus menjadi anak yang baik dan taat serta dengar-dengaran kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita dengarkan lagu taat. Setelah itu kita dengarkan lagu rajin cuci tangan. Sampai jumpa lagi adik-adik. Shalom. Daripada kita khawatir, yuk nyanyi sama-sama.